Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 66. Mereka berdua sarapan dalam diam, tidak ada yang berinisiatif berbicara, dan suasananya membuat orang merasa sangat kedinginan. Kedua orang ini jelas terlihat seperti pasangan, tetapi mereka makan secara terpisah dan lebih terlihat seperti sepasang orang asing. Kamu terburu-buru sekali untuk kembali ke Eropa, apakah ada yang salah di kuil bulan? Ye-Shikai adalah orang pertama yang memecah keheningan. Jiqian baru saja datang ke Tiongkok dan akan kembali hari ini. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di kuil bulan. Yah, agak merepotkan sih, tapi nggak apa-apa. Jiqian berkata, datanglah ke Eropa suatu hari nanti. Aku merasa bahwa sumber demonofiliamu ada di sana. Apa, patogen? Ye-Shikai berkata tiba-tiba. Ia telah mencoba berbagai cara namun tidak dapat menghilangkan gangguan cinta setan tersebut. Oleh karena itu, ia hanya dapat berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya dan tidak membiarkannya meledak. Baiklah, ingat batu di pelelangan kemarin. Ingat, konon ini adalah batu aneh dari barat. Ye-Shikai menambahkan, ia ingat tuan rumah pernah berkata kalau batu itu berasal dari barat, namun saat itu ia mengira itu hanya sesuatu yang mereka buat-buat. Ya, batu ini memang berasal dari barat, dan mungkin dari Gunung Suci. Jiqian menyeruput kopi di depannya dan berkata ringan. Apa, Gunung Suci? Ye-Shikai hampir berdiri. Gunung Suci adalah tempat kelahiran semua dewa utama di barat. Legenda mengatakan bahwa tempat ini berisi kekuatan suci para dewa utama, namun belum ada seorang pun yang pernah menjelajahinya sampai akhir. Faktanya, bukan berarti tidak ada seorang pun yang pergi ke sana. Lagi pula, daya tarik kekuatan ilahi itu menggoda, terutama bagi sebagian orang awam. Siapa yang tidak ingin terbang ke angkasa? Tetapi tidak seorang pun dari orang-orang ini yang pernah kembali hidup-hidup. Yah, kamu juga merasakannya, energi pada batu itu sangat mirip dengan energi di tubuhmu, atau bahkan sejenisnya, jadi aku menduga bahwa energi di tubuhmu berasal dari Gunung Suci. Kata-kata Jiqian mengejutkan, tetapi memang logis. Dia memang telah berkelana mengelilingi Eropa selama beberapa tahun, dan meskipun belum menjelajahi Gunung Suci secara menyeluruh, dia memiliki beberapa kontak dengan gunung itu, terutama sejak dia menjadi Raja Neraka, dia memiliki lebih banyak kontak dengan Gunung Suci. Bagaimanapun, dia adalah dewa utama. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Nanti kalau ada waktu, aku akan pergi ke Eropa untuk menemui kakak-kakakku. Aku sudah lama berpisah dengan mereka, dan aku sedikit merindukan mereka. Ye-Shikai tersenyum. Saat dia memikirkan orang-orang di Istana Dunia Bawah, dia teringat hari-hari ketika dia bertarung berdampingan dengan mereka. Tanpa bantuan mereka, dia tidak akan bisa menjadi Raja Neraka hanya dalam beberapa tahun. Keduanya mengobrol sebentar-sebentar, dan sebelum mereka menyadarinya, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10. Mereka meninggalkan restoran dan menuju gerbang keberangkatan. Penumpang yang terbang dari Yanjing ke Eropa, harap datang ke gerbang keberangkatan sesegera mungkin. Berita tentang naiknya pesawat disiarkan melalui siaran bandara. Ye-Shikai dapat dengan jelas merasakan bahwa Jiqian sedang memegang tangannya dan tidak ingin melepaskannya. Setelah Anda tiba di Eropa, jaga diri Anda baik-baik. Jika Anda menghadapi bahaya, segera beritahu saya. Ye-Shikai mengingatkan, seperti orang tua yang mengantar anaknya dalam perjalanan jauh. Faktanya, dengan kekuatan dan status Jiqian, hanya sedikit orang yang bisa membahayakannya. Siapakah yang berani menantang Tuhan Allah secara langsung? Baiklah, saya mengerti. Jiqian berkata dengan enggan, matanya merah. Tiba-tiba, Jiqian berkata dengan tiba-tiba, tunggu sebentar. Ada apa? Bisakah kamu menciumku? Jiqian mengatakan ini dengan susah payah. Setelah mendengar ini, Ye-Shikai membeku di tempatnya, tampak sangat ragu-ragu. Adegan masa lalunya dengan Jiqian terputar kembali dalam pikirannya seperti proyektor. Oh, maafkan aku. Kalau tidak berhasil, lupakan saja. Lagi pula, kita sudah putus. Jiqian mendesah pelan, lalu memunggungi Ye-Shikai, air mata mengalir di matanya dan suaranya sedikit bergetar, tetapi dia tidak ingin Ye-Shikai melihat pemandangan ini. Tiba-tiba, Jiqian merasakan sebuah tangan besar memegang tangannya dan menariknya ke belakang, bibir merahnya yang menggoda pun tertutup rapat. Aku berutang ini padamu. Setelah beberapa detik, Ye-Shikai perlahan menjadi rileks dan berkata dengan ringan. Baiklah, terima kasih. Aku pergi sekarang. Jiqian menatap Ye-Shikai dengan enggan,
lalu perlahan berbalik dan berjalan menuju lorong keberangkatan. Saat Jiqian mencapai titik buta Ye Shikai, air mata mengalir di pipinya seperti manik-manik yang putus dari tali. Ye Shikai juga merasa tidak enak. Saat dia menyaksikan pesawat di kejauhan terbang perlahan ke langit, air mata mengalir di pipinya. Hei, Shikai, kenapa kamu tidak masuk kerja hari ini? Di kantor Direktur Departemen Hubungan Masyarakat Tianya Group, Anlan bertanya kepada Ye Shikai di depannya dengan sedikit marah. Bukankah itu? Di sini. Ye Shikai tampak begitu bahagia sehingga Anlan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Perusahaan menetapkan bahwa kita harus mulai bekerja pukul 8. Sekarang jam berapa? Anlan menunjuk ke jam di dinding. Saat itu hampir pukul 12. Kakak Lan, aku ada urusan. Kalau tidak, kenapa pemuda baik sepertiku membolos tanpa alasan? Kamu hanya bicara omong kosong. Bagaimana mungkin seorang karyawan kecil memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan? Jangan terlambat di masa mendatang, kalau tidak, aku tidak akan membantumu. Anlan mendengus dingin dan menundukkan kepalanya untuk mengoreksi dokumen. Hehe, aku mengerti. Aku akan pergi bekerja dulu. Tunggu sebentar, kirim dokumen ini ke New Town Group. Anlan menyerahkan dokumen di atas meja kepada Ye Shikai. Hei, bukankah ini perusahaan tempatku meminta uang terakhir kali? Ketika Ye Shikai mendengar nama perusahaan ini, dia langsung bereaksi. Dia telah mengalahkan musuhnya untuk masuk ke perusahaan ini terakhir kali. Namun, perusahaan ini juga dimiliki oleh Luo Shiki. Sejak Luo Shiki berinvestasi di Tianya Group, kedua kelompok itu tak pelak lagi memiliki hubungan. Ya, ini rencana. Kirimkan ke perusahaan mereka segera. Anlan menambahkan, Anda punya waktu 2 jam. Kakak Lan, Anda memberi saya batas waktu. Ye Shikai memutar matanya. Siapa yang menyuruhmu bermalas-malasan sepanjang waktu? Aku sudah menetapkan waktu untukmu agar kamu bisa lebih puas. Baiklah, cepatlah. Kamu masih punya waktu 1 jam 59 menit. Jika kamu terlambat, gajimu akan dipotong. Kata Anlan sambil tersenyum. Ye Shikai mendesah dalam hati, Anlan, kamu sangat kejam. Setelah meninggalkan perusahaan, Ye Shikai datang ke jalan dan ingin memanggil taksi, tetapi saat itu sedang jam sibuk dan dia menunggu lebih dari 10 menit tanpa memanggil satu taksi pun, yang membuatnya sedikit cemas. Tepat pada saat itu, sebuah Bentley perlahan berhenti di depannya. Saat mendongak, dia melihat orang itu tak lain adalah Han Ruoyao. Mau kemana, Paman? Aku akan mengantarmu. Bab 67. Benar saja, orang yang datang adalah Han Ruoyao. Setiap kali saya melihat sosok mungil Han Ruoyao di dalam mobil sport yang begitu mendominasi, saya selalu merasakan ketidaksesuaian yang tidak dapat dijelaskan. Aku tidak menyangka akan sebegitu kebetulannya aku bisa bertemu dengannya di jalan. Yao Yao, kamu tidak ada kelas hari ini. Hari ini aku tidak ada kelas. Hei, Paman, mau kemana? Aku akan mengantarmu. Han Ruoyao berkata sambil tersenyum dan membuka pintu kursi penumpang. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Ye Shikai awalnya tidak ingin merepotkan Han Ruoyao, tetapi kemudian dia berpikir, sepertinya dia sudah lama tidak mengobrol dengan si goblin kecil Han Ruoyao ini, dan dia tidak bisa mendapatkan taksi lagi sekarang. Mereka berdua sedang duduk di dalam mobil, mengobrol tentang ini dan itu. Tiba-tiba, Han Ruoyao berkata, Paman, saat aku pergi ke sekolah hari ini, aku melihat Qingqing tampak sangat kecewa. Apakah kamu menindasnya? Apa? Qingqing sangat tertekan. Apa yang terjadi? Wajah Ye Shikai menunjukkan ekspresi cemas. Mungkinkah apa yang dia katakan padanya kemarin? Aku juga tidak tahu. Aku sudah bertanya padanya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Pasti kamu yang menindasnya, kan? Tiba-tiba, Han Ruoyao menatapnya dengan jijik, seolah ingin mengulitinya hidup-hidup. Baiklah, aku akan bertanya padanya saat dia kembali. Ya, Paman Luo Shiki itu tampaknya mengejarmu, kan? Dia bahkan membelikanmu liontin giok yang sangat mahal. Dia benar-benar menghabiskan uang dengan boros. Han Ruoyao mengganti topik pembicaraan. Namun, yang mengejutkan Ye Shikai adalah bagaimana Han Ruoyao mengetahui hal ini. Meskipun dia adalah putri seorang pejabat, tidak mengherankan bahwa dia tahu bahwa Luo Shiki membeli liontin itu, tetapi bagaimana dia tahu bahwa liontin itu untuknya? Jelaslah bahwa Luo Shiki memberikannya padanya secara pribadi. Kamu tidak menonton berita.
Aku melihatnya di sana. Han Ruoyao memutar matanya, menggeser ponselnya beberapa kali, lalu melemparkannya ke dirinya sendiri. Pada lelang amal Yanjing, pengusaha terkenal Nona Luosiki memenangkan liontin giok hijau kekaisaran dan memberikannya kepada seorang pria misterius. Begitu dia membuka telepon, beberapa kata besar muncul di matanya. Yesike tidak dapat menahan diri untuk tidak membacanya keras-keras. Setelah membaca, dia tertegun. Melihat gambar terlampir di bawah, Luosiki secara pribadi mengenakan liontin giok di lehernya. Gambarnya jernih, bagaikan foto close-up yang diambil secara khusus. Hal yang paling penting adalah, mengapa kau hanya membuat mosaik Luosiki saja dan bukan dirimu sendiri? Paman, Anda hampir menjadi selebriti. Sekarang semua orang di kelas atas Yanjing berusaha mencari tahu siapa Anda dan mengapa iblis wanita itu memperlakukan Anda seperti ini. Han Ruoyao mencibir, tetapi nadanya terdengar sedikit kesal, dan udara tampak dipenuhi dengan bau asam samar. Dapat dilihat bahwa dia, seperti Suzy King, tidak ingin terjerat dengan Luosiki. Tepat pada saat itu, telepon seluler berdering di telinganya. Yesike memberi isyarat kepada Han Ruoyao untuk diam, lalu mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon. Bicaralah tentang iblis, maka iblis akan datang. Begitu Luosiki disebutkan, telepon Luosiki berdering. Halo sayang, apakah kamu sudah melihat berita utama hari ini? Begitu telepon terhubung, Luosiki tidak sabar untuk berbicara. Aku melihatnya. Bagaimana mungkin, tidak mungkin kau yang melakukannya. Tiba-tiba, Yesike berpikir, mungkinkah Luosiki secara khusus meminta seseorang untuk mengambil foto itu dan kemudian mengunggahnya ke internet. Berdasarkan kepribadian Luosiki, hal ini sangat mungkin terjadi. Hehe, pintar. Gimana? Fotonya jelaskan. Luosiki tertawa terbahak-bahak melalui telepon, dan Han Ruoyao merinding saat mendengarnya. Persetan denganmu, kau akan membunuhku, kau tahu itu. Yesike tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Jika Su Qingyu melihat gambar ini, maka dia akan. Aku akan mulai mengejarmu. Bagaimana menurutmu? Apakah Su Qingyu sudah melihatnya? Apakah dia bersemangat? Luosiki adalah tipe orang yang suka menonton kesenangan dan tidak takut masalah. Tampaknya sejak dia bertemu Luosiki, segalanya menjadi damai. Jangan main-main. Di mana kamu sekarang? Aku akan mencarimu. Yesike merasa cemas kali ini. Sekarang, internet maha kuasa. Tidak ada yang tidak dapat ditemukan melalui pencarian daging manusia. Terlebih lagi, ini fotonya. Meskipun dia yakin mereka tidak dapat mengetahui tentang hal-hal yang terjadi di luar negeri dan hubungannya dengan Su Qingyu, informasi lain mungkin dapat ditemukan secara langsung. Dari apa yang dikatakan Han Ruoyao, ada banyak orang yang ingin menemuinya sekarang. Yang terburuk adalah jika pasukan pembunuh di Yanjing mengetahuinya. Saya di Newtown Group, kamu mau ikut? Ketika grup kota baru disebutkan, Yesike tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki hal penting yang harus dilakukan. Namun kebetulan saja dia hendak pergi ke Newtown Group. Baiklah, saya akan segera ke sana. Setelah mengatakan itu, Yesike menutup telepon dan berkata kepada Han Ruoyao, Yao Yao, ayo pergi ke Newtown Group. Baiklah, Paman, apakah Paman akan pergi ke Newtown Group untuk mencari setan perempuan itu? Yah, aku memang berencana untuk pergi ke sana dan mengunjunginya selagi aku di sana. Cek, Paman, dasar bodoh. Dia makan dari mangkuk sambil melihat panci. Dia masih saja tidak jujur bahkan setelah menikah. Han Ruoyao mendengus dingin, dan arti kata-katanya jelas. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Dan, Yao Yao, apakah kau harus memanggilnya, setan wanita? Wajah Yesike dipenuhi garis-garis hitam. Di seluruh Yanjing, satu-satunya orang yang berani secara langsung menyebut Luosiki sebagai iblis wanita mungkin adalah Han Ruoyao. Itulah yang ingin aku panggil dia, bahkan di depannya. Itu salahnya karena dia memintaku memanggilnya, Bibi, terakhir kali. Han Ruoyao menggembungkan pipinya. Dia terlihat sangat imut saat sedang marah. Tampaknya dia sangat tertekan ketika Luosiki memintanya untuk memanggilnya, Bibi, terakhir kali. Tak lama kemudian, mobil pun tiba di gerbang Newtown Group. Awalnya, Han Ruoyao diduga akan pergi, tetapi dia keluar dari mobil dan memegang lengannya setelah memarkirnya. Sepertinya dia ingin masuk. Hal ini membuat Yesike sedikit khawatir. Bagaimana kalau mereka berdua mulai bertengkar nantinya? Tuan Ye,
Presiden sudah lama menunggu Anda. Begitu dia memasuki pintu, seorang wanita berpakaian old datang menghampirinya dan berkata sambil tersenyum. Ketika orang lain melihatnya, mereka merasa ngeri. Tampaknya metode yang dia gunakan untuk menagih utang terakhir kali agak kasar. Baiklah, bawa aku ke atas. Yesike menjawab sambil tersenyum. Di bawah bimbingan wanita itu, Yesike dan Han Ruoyao datang ke lantai atas perusahaan, tempat kantor presiden berada. Presiden ada di dalam. Wanita itu berkata sambil menunjuk ke sebuah pintu di depannya. Baiklah, terima kasih banyak. Setelah wanita itu pergi, Yesike perlahan mendorong pintu kantor. Luo Shiki sedang duduk di kursi bos, menatapnya penuh arti sambil tersenyum di wajahnya. Bab 68. Sayang, hei, mengapa gadis kecil ini ada di sini juga? Begitu pintu terbuka, Luo Shiki berdiri dari kursi dan ingin memeluk dirinya sendiri. Tetapi ketika dia melirik dari sudut matanya, dia melihat Han Ruoyao menatapnya dengan tidak ramah, dan kemudian dia memperhatikan gadis kecil di sampingnya. Huff, aku cuma ingin melihat bagaimana seorang simpanan berhubungan dengan laki-laki. Begitu mereka bertemu, Han Ruoyao tidak memberinya wajah apapun dan langsung memanggilnya, Nyonya, tetapi bagaimana dia akhirnya memarahi dirinya sendiri dengan mengatakan ini. Gadis kecil, jangan bersikap kasar saat datang ke kakakmu. Mendengar ini, tidak ada kemarahan di wajah Luo Shiki. Di depan Yesike, dia akan tetap cukup anggun. Terlebih lagi, sebagai ratu dunia bawah tanah di Yanjing, bagaimana mungkin dia peduli dengan seorang gadis yang masih kuliah? Huff, begitulah adanya. Han Ruoyao bergumam. Baiklah, Yao Yao, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Yesike berbicara tepat waktu. Dia tidak ingin mereka berdua mulai bertengkar hebat karena suatu perbedaan pendapat. Baiklah, Paman, kamu memang seekor binatang. Tiba-tiba, Han Ruoyao menunjuk dirinya sendiri dan berteriak, apa yang terjadi? Melihat Luo Shiki tidak bisa menahan tawa, Yesike sedikit bingung. Apakah dia salah? Haha, ya, dia ingin berbisnis serius denganku. Luo Shiki tertawa pelan, lalu mengulurkan lengannya dan mengalungkannya di leher pria itu. Yesike tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah urusan serius. Han Ruoyao pasti salah paham. Dia jelas akan berbicara tentang pekerjaan, tetapi dia tidak menyangka gadis kecil ini akan berpikiran salah. Sekarang dia tidak bisa berkata apa-apa. Yao Yao, jangan salah paham, aku ingin berbicara dengannya tentang pekerjaan. Tatapan mata Han Ruoyao kini seolah mampu memotongnya berkeping-keping. Yesike segera melepaskan diri dari pelukan Luo Shiki dan menjelaskan, baiklah, jangan membuat masalah lagi. Ada hal lain yang ingin ku bicarakan denganmu. Yesike berkata pada Luo Shiki yang tersenyum. Yao Yao, aku benar-benar punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya tentang perusahaan. Kau kembali saja dulu. Yesike mengeluarkan rencana itu dari tas kerja. Han Ruoyao bergumam, iblis wanita, lalu pergi. Meskipun suaranya tidak keras, Yesike jelas melihat sudut mulut Luo Shiki berkedut. Benar saja, dia masih marah. Bagaimanapun juga, dia sudah terlalu lama bersikap angkuh dan berkuasa. Biasanya tidak ada seorang pun yang berani mengatakan hal itu kepadanya, tetapi dia yakin dia tidak akan pernah menunjukkannya. Saya katakan, mengapa Anda membiarkan seseorang mengunggah foto-foto itu di berita? Begitu Han Ruoyao pergi, Yesike menanyai Luo Shiki. Dia tidak menyangka tindakannya ini akan menimbulkan banyak masalah bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ada apa? Anakku sedang marah. Aku sedang mengejarmu sekarang, mengapa aku tidak bisa mempostingnya? Lagi pula, bukankah itu benar? Yesike sangat menyesalinya sekarang. Jika dia tahu Luo Shiki akan memanfaatkan situasi seperti ini, dia seharusnya tidak membiarkannya memakainya. Kamu ngotot membuat Su Qingyu salah paham, apa kamu tidak tahu apa yang akan dipikirkannya? Yesike sedikit kesal. Luo Shiki bahkan tidak meminta pendapatnya tentang masalah ini. Cek, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu begitu peduli padanya. Apakah dia sebaik aku padamu? Luo Shiki mengambil rencana itu dari tangan Yesike, kembali ke kursi bos dan duduk sambil menyilangkan jari. Dia istriku, tentu saja aku peduli padanya. Yesike duduk berhadapan dengan Luo Shiki dan menyeruput kopi di atas meja. Itu memang benar sebelumnya, tetapi mungkin tidak di masa mendatang. Luo Shiki berkata dengan ringan.
Nada suaranya lebih mendominasi daripada percaya diri, seolah sudah menjadi kesimpulan pasti bahwa dia dan Su Qingyu tidak bisa hidup bersama. Apakah dia begitu yakin bahwa dia bisa mengejarnya? Baiklah, aku mengerti. Itu hanya foto yang menunjukkan rasa sayangmu. Apa perlu dibuat heboh seperti itu? Melihat wajah muram Ye Shikai, Luo Shiki harus menghiburnya. Baiklah, lupakan saja masalah ini. Ini adalah proposal perencanaan perusahaan kita. Lihatlah. Ye Shikai mendesah tak berdaya. Lebih baik mengganti topik pembicaraan dan membicarakan bisnis. Lagi pula, Anlan hanya memberinya waktu 2 jam, jadi dia tidak bisa mengulur-ulur waktu. Luo Shiki membolak-balik lusinan proposal perencanaan berukuran A4, membacanya dengan cepat, dan kemudian menandatangani namanya di kolom tanda tangan. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, saya sudah menandatanganinya untukmu. Ambil saja kembali. Begitu cerobohnya. Kau bahkan tidak melihat. Awalnya, Ye Shikai hanya seorang utusan. Dia harus membaca dengan saksama hal-hal yang tercantum dalam kontrak dan kemudian membalasnya kepada perusahaan. Tanpa diduga, dia langsung menandatanganinya. New Town Group ini hanyalah salah satu industri saya. Jika Anda menginginkannya, saya dapat memberikannya kepada Anda, belum lagi rencana seperti ini. Luo Shiki mengulurkan jari-jarinya yang putih bercat kuku merah, mengaitkannya pada dirinya sendiri, dan mulai merayu dirinya sendiri dengan telanjang. Ye Shikai kaget dengan kata-kata Luo Shiki. Kelompok itu hanyalah mainan baginya. Dia bisa memberikannya sebagai hadiah. Dia benar-benar seorang wanita kaya. Namun itu tidak mengejutkan. Sebuah liontin giok senilai 100 juta yuan, dia dapat membelinya sesuai keinginannya. Tidak ada yang dapat dia lakukan mengenai hal itu. Siapa yang menyuruhnya menjadi begitu kaya? Tidak, saya tidak tega mengelola perusahaan. Saya hanya ingin menjadi pekerja kerah putih. Saya akan mengambil dokumen ini dulu, dan Anda dapat menghitung uangnya perlahan-lahan. Ye Shikai mengambil dokumen itu. Adapun kalimat terakhir, itu merupakan ejekan terhadap Luo Shiki. Juga, bisakah kamu berhenti menggodaku di depan istriku di masa depan? Apakah kamu tidak takut aku akan pulang dan berlutut di depan keyboard? Ye Shikai tidak lupa mengingatkannya. Terakhir kali Luo Shiki menggodanya secara terang-terangan di pelelangan, Su Qingyu merasa sangat jijik. Haha, aku tidak menyangka kau akan dihukum berlutut di atas keyboard. Ternyata wanita dingin Su Qingyu itu akan cemburu. Luo Shiki tidak bisa menahan tawa. Dia terlihat sangat menawan saat tertawa. Saya kira ungkapan, senyum menawan, mengacu padanya. Kenapa kamu tidak datang ke rumah kakakmu? Aku orangnya sangat lembut. Pada akhirnya, Luo Shiki tersenyum menawan, tetapi mengapa kata lembut terdengar sangat aneh, seolah-olah berbicara tentang hal semacam itu. Tidak, saya ada urusan lain. Saya harus kembali ke perusahaan dulu. Kalau tidak, gaji saya akan dipotong jika saya terlambat. Ye Shikai berkata sambil berjalan menuju pintu. Jika dia tidak pergi, dia mungkin akan memakannya sampai tidak ada tulangnya yang tersisa. Tunggu sebentar. Luo Shiki berteriak. Melihat Ye Shikai hendak pergi, wajahnya berubah sedikit jelek. Dia merendahkan diri untuk memperlihatkan keramahannya kepadanya, tetapi dia mengabaikannya begitu saja. Ada apa? Ada yang lain. Ye Shikai berbalik dan bertanya. Besok adalah hari Valentine Cina. Di mana hadiahku? Luo Shiki berdiri dengan ekspresi kesal, seolah dia telah menderita ketidakadilan yang besar. Ye Shikai melihat kalender di ponselnya. Ya, besok adalah hari Valentine Cina, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Bab 69. Aku sudah menikah, mengapa kamu memintaku memberikan hadiah untuk hari Valentine Cina? Ye Shikai melirik Luo Shiki dan berkata tanpa daya. Kalau dia benar-benar memberinya hadiah, berarti dia mencari selingkuhan. Huff, aku sudah memberimu hadiah yang mahal, tidak bisakah kau menunjukkan rasa terima kasihmu? Luo Shiki cemberut, terlihat sangat imut, seperti wanita kecil. Faktanya, Ye Shikai sangat tidak berdaya. Luo Shiki memberinya hadiah yang mahal, dan dapat dimengerti jika hadiah harus dibalas. Akan tetapi, jika hadiah tersebut diberikan atas nama Festival Kixi, maka hal tersebut tidak dapat diterima. Menurutmu, kesalahpahaman Qingyu tidak cukup dalam, kan? Kurasa kau harus membiarkan kami bercerai. Ye Shikai memutar matanya ke arah Luo Shiki. Kamu menceraikannya dan aku menginginkanmu. Mendengar tentang perceraian,
Luo Shiki tiba-tiba menjadi bersemangat dan tampak sangat gembira. Ye Shike merasa malu. Bukankah dia pernah mendengar pepatah, lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada merusak sebuah pernikahan? Mengapa mentalitasnya begitu gelap? Luo Shiki memutar matanya dan senyum licik samar muncul di wajahnya, bagaimana kalau aku bertaruh denganmu? Luo Shiki mengaitkan jari telunjuk putihnya ke dirinya sendiri. Wanita ini benar-benar memprovokasi dia. Katakan padaku, aku tidak membual, tapi aku tidak pernah kalah taruhan. Ye Shike kembali dan duduk di hadapan Luo Shiki. Bahkan di masa lalu, ketika dia bermain roulette Rusia dengan orang lain, dia tidak pernah mengedipkan mata, dan Dewi Keberuntungan juga berpihak padanya. Dia berjalan di ujung pisau berkali-kali, tetapi tetap tidak terluka dan baik-baik saja. Siapkan hadiah. Jika Su Qingyu menawarkan untuk memberimu hadiah di hari Valentine Cina, berikanlah padanya. Jika tidak, berikanlah padaku. Bagaimana menurutmu? Beranikah kau bertaruh? Luo Shiki menggenggam kedua tangannya, tampak santai. Dia yakin Su Qingyu tidak akan pernah memberinya hadiah. Ini. Biar aku pikirkan dulu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Shiki, Ye Shike mulai ragu. Taruhan ini bukan tentang kepercayaannya kepada Su Qingyu, tetapi lebih pada apakah Su Qingyu memilikinya di dalam hatinya. Dibandingkan dengan taruhan itu sendiri, akan lebih menyakitkan lagi jika Su Qingyu tidak menaruhnya di dalam hatinya sama sekali. Apa? Kau tidak percaya padanya? Kita sepakat bahwa kita punya perasaan yang mendalam satu sama lain. Luo Shiki berkata ringan, dengan nada sedikit menghina, namun bukan terhadap Ye Shike, melainkan terhadap Su Qingyu. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Setelah berpikir sejenak, Ye Shike mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, bagaimana dengan taruhannya? Jika itu taruhan, pasti ada taruhannya. Luo Shiki menunjukkan ekspresi lega dan tersenyum tipis, haha, tidak perlu. Menurutku, bagimu, hasil taruhan ini jauh lebih penting daripada taruhannya. Dia bisa mendengar maksud tersirat dari kata-kata Luo Shiki. Taruhan ini sepenuhnya merupakan ujian bagi Su Qingyu. Pada saat ini, udara menjadi sedikit berat dan keduanya terdiam. Masalah ini selalu ada dalam pikiran Ye Shike. Baiklah, itu saja. Ye Shike mengambil rencana itu dari meja dengan ekspresi datar dan meninggalkan kantor. Melihat punggungnya yang suram, Luo Shiki merasa sedikit tertekan. Melalui jendela Prancis, Luo Shiki menyaksikan sosok Ye Shike perlahan menghilang dari pandangannya. Aduh! Di kantor Tianya Group, Su Qingyu tiba-tiba bersin, memecah suasana hening. Kakak, kamu sedang flu. Seorang wanita berdiri dari sofa, menuangkan secangkir air panas dan menyerahkannya kepada Su Qingyu. Orang ini tidak lain adalah Su Ziqing. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan sekolahnya hari ini, dia bosan dan datang ke perusahaan untuk mencari Su Qingyu. Mungkin cuacanya agak dingin hari ini. Su Qingyu mengeluarkan serbet dan berkata dengan ringan. Kakak, tahukah kakak mengapa kakak iparku meminta cuti hari ini? Bukankah dia bilang akan pergi ke bandara untuk mengantar seseorang? Ada apa? Su Qingyu tidak mendongak dan terus mengoreksi dokumen dengan kepala tertunduk. Siapa yang mau pergi ke bandara untuk mengantar seseorang sepagi ini? Dan kakak iparku sepertinya tidak punya banyak teman di Yanjing. Kurasa dia pasti akan mengantar seorang wanita. Su Ziqing mendengus dingin dan berkata pada Su Qingyu. Setelah mendengar ini, ekspresi aneh melintas di wajah tenang Su Qingyu. Setelah memikirkannya dengan cermat, apa yang dikatakan Su Ziqing masuk akal. Seperti kata pepatah, tidak ada bangun pagi tanpa manfaat. Orang pertama yang dipikirkan Su Qingyu adalah Luo Shiki. Wanita ini sangat dekat dengan Ye Shike baru-baru ini. Wanita ini adalah seorang femme fatale yang terkenal di Yanjing. Tetapi Luo Shiki seharusnya tidak meninggalkan Yanjing baru-baru ini. Lalu siapakah orang yang Ye Shike antar di bandara? Kakak, apakah kakak tahu besok hari apa? Su Ziqing tiba-tiba bertanya secara misterius. Hari apa sekarang? Su Qingyu memilah dokumen dan menatap Su Ziqing. Ini hari Valentine Cina, saudari, kau bahkan tidak tahu ini. Su Qingyu menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi wajah sedih. Sekarang sekolah kami penuh dengan pasangan yang menunjukkan cinta mereka. Haha, kamu juga bisa cari pacar. Kudengar kamu adalah primadona kampus Universitas Yanjing. Kenapa kamu tidak bisa cari pacar? Su Qingyu tersenyum. Kakak, bukankah kamu juga gadis cantik di sekolah waktu itu? Apakah kamu juga tidak punya pacar?
Su Ziking bergumam. Kedua saudara perempuan itu memiliki standar yang tinggi. Dulu, jumlah orang yang mengejar Su Qingyu sama banyaknya dengan Su Ziking, tetapi karena Su Qingyu memiliki standar yang sangat tinggi, dia selalu menolak mereka dengan dingin. Bagaimana? Apakah ada orang yang kamu sukai? Su Qingyu menggoda, dan Su Ziking tersipu. Saat Su Qingyu bertanya padanya, wajah Ye Shike tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak, aku ingin bertanya. Kakak, apakah kamu sudah membeli hadiah untuk adik iparmu besok? Su Ziking berkata dengan marah dan segera mengganti topik pembicaraan. Tidak. Kamu hanya mengingatkanku bahwa besok adalah hari Valentine Cina. Wajah Su Qingyu memerah. Faktanya, dia tidak pernah merayakan hari Valentine China selama bertahun-tahun ini. Lagi pula, dia punya banyak hal yang harus dilakukan di tempat kerja, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Itu tidak akan berhasil. Ayo, aku akan mengajakmu memilih hadiah. Su Ziking meraih lengan Su Qingyu dan menariknya keluar pintu. Baiklah, pelan-pelan saja. Su Qingyu melihat tumpukan dokumen yang telah diproses, lalu meninggalkan kantor bersama Su Ziking. Halo para penumpang, pesawat ini akan segera mendarat. Pada saat ini, Ji Qian sedang duduk sendirian di kabin kelas utama pesawat, menatap daratan di bawahnya dengan tenang, dengan kesedihan yang tak terhingga di matanya. Halo, Bu. Pesawatnya akan segera mendarat. Silakan bersiap. Tiba-tiba, seorang pramugari masuk dan berkata sopan kepada Ji Qian. Tang Yun. Ji Qian bergumam sambil melihat lencana kerja pramugari itu. Bab 70. Wanita cantik, dimanapun dan kapanpun, menjadi pusat perhatian semua orang. Tak hanya kaum pria saja yang akan memperhatikannya, kaum wanita pun akan memperhatikannya lebih seksama. Dan kecantikan di depannya, bahkan jika dia mengenakan seragam pramugari biasa, tidak dapat menyembunyikan kecantikannya. Mata Ji Qian berbinar. Dari segi penampilan, Tang Yun bisa setara dengan dirinya sendiri. Nyonya, pesawatnya akan segera mendarat di bandara, mohon bersiap. Melihat Ji Qian menatapnya dengan tatapan kosong, seolah tidak memperhatikannya, Tang Yun mengatakannya lagi, tetapi kali ini dalam bahasa Mandarin. Baiklah, saya mengerti. Ji Qian kembali sadar dan tersenyum pada Tang Yun, kamu juga orang Tiongkok, kan? Ya, halo, nama saya Tang Yun. Tang Yun dengan sopan mengulurkan tangan kanannya, ingin berjabat tangan dengan Ji Qian. Nama saya Ji Qian. Melihat tangan kanan Tang Yun yang terulur, Ji Qian juga mengulurkan tangannya dan memegangnya erat-erat. Sungguh menyenangkan bertemu dengan penduduk asli di negara asing. Ji Qian telah sendirian di luar negeri selama bertahun-tahun dan telah merasakan cukup banyak kesendirian. Kali ini ketika dia kembali ke China, dia melihat mantan kekasihnya. Sayang sekali cinta yang tak terlupakan itu sudah berlalu. Nona Ji, apakah Anda datang ke Eropa untuk berwisata? Tang Yun juga orang yang sangat ramah, dan karena mereka berdua orang Tiongkok, mereka segera mulai mengobrol. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah orang Tiongkok yang pergi ke luar negeri mulai meningkat, dan sebagian besar dari mereka datang ke sini untuk berwisata, dan tentu saja ada juga yang datang untuk belajar dan bekerja. Kurasa begitu. Aku hanya seorang turis tanpa tujuan, yang mencari makna hidup. Perkataan Ji Qian membuat Tang Yun bingung, tetapi Tang Yun tidak mengetahui pengalaman Ji Qian, jadi tentu saja dia tidak dapat memahami perkataannya. Nona Ji, Anda. Tang Yun belum menyelesaikan kata-katanya ketika pesawat tiba-tiba berguncang hebat. Tang Yun berdiri, terkejut, dan sepatu hak tingginya miring, dan dia hampir terjatuh. Untungnya, Ji Qian cerdas dan sebagai seorang kultivator, dia langsung berdiri dan mendukung Tang Yun. Akan tetapi, pesawat itu masih berguncang cukup hebat, dan tampaknya bahkan lebih hebat lagi. Semua orang di kabin mulai merasa sedikit gelisah. Tidak apa-apa, Nona Ji. Itu pasti karena pengaruh aliran udara. Kembalilah ke tempat dudukmu dan duduklah. Tang Yun kembali sadar dan tidak panik. Bahkan di saat kritis, dia akan menunjukkan profesionalisme. Keselamatan penumpang adalah yang utama adalah keyakinannya. Ji Qian mendudukkan Tang Yun di kursi di seberangnya dan membantunya memasang sabuk pengaman. Kemudian dia kembali ke tempat duduknya dan mengalirkan energi dalam tubuhnya. Energi samar itu sebenarnya menyelimuti seluruh pesawat dari luar. Energi itu tampaknya perlahan menarik pesawat itu ke atas. Lambat laun pesawat menjadi stabil dan tidak berguncang lagi. Ji Qian perlahan menarik energinya dan menghela napas panjang lega.
Saat ini, pesawat sudah sangat dekat dengan tanah, bahkan orang-orang seperti semut di tanah pun dapat terlihat. Maafkan aku pasti membuatmu takut. Tang Yun berdiri dan berkata kepada Jiqian dengan sedikit malu. Jiqian telah menggunakan terlalu banyak energi tadi, dan wajahnya sedikit pucat sekarang. Bagaimanapun, pesawat adalah monster yang besar, dan kekuatannya bahkan lebih besar lagi ketika terbang. Tang Yun mengira Jiqian ketakutan karena guncangan pesawat tadi. Aku baik-baik saja. Kau harus memeriksa penumpang di luar. Jiqian menggelengkan kepalanya dan meminta Tang Yun keluar untuk memeriksa keadaan penumpang. Lagi pula, mereka baru saja membuat keributan besar. Para penumpang sangat bersemangat dan sedikit tidak puas. Baiklah, aku akan kembali lagi nanti. Tang Yun membungkuk dalam-dalam sambil meminta maaf, lalu bergegas keluar. Setelah Tang Yun pergi, wajah Jiqian menunjukkan sedikit kesungguhan. Baru saja, ketika dia menggunakan energi untuk melindungi pesawat, dia menemukan bahwa bukan aliran udara yang menjadi penyebabnya, tetapi masalah di dalam pesawat. Tampaknya ada beberapa tempat yang sengaja dirusak. Kalau saja tadi dia tidak menggunakan tenaga, takutnya pesawat itu akan jatuh tepat di bandara, hancur dan semua orang di dalamnya akan mati. Sebelum pesawat lepas landas, akan dilakukan pemeriksaan secara teliti dan tidak boleh asal-asalan sehingga tidak terjadi penuaan komponen. Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan, yaitu ada yang sengaja merusak komponen tersebut setelah pemeriksaan agar pesawat itu jatuh. Jika pesawat mengalami kecelakaan pada saat ini, itu lebih seperti kecelakaan. Jiqian sedikit murung. Siapakah sebenarnya yang menyerang di pesawat itu? Apakah itu ditujukan padanya? Dia adalah Dewa Bulan, salah satu dari 12 dewa utama. Meskipun tidak banyak orang yang berani menantang Dewa Utama, ada beberapa. Sebaliknya para dewa utama mempunyai banyak musuh, tetapi mereka hanya menonton dengan tamak dan tidak berani bertindak gegabah. Setelah beberapa saat, pesawat akhirnya mendarat dengan mantap di landasan, dan para penumpang di pesawat akhirnya merasa lega. Tang Yun masuk sambil tersenyum, tampak sangat gembira. Nona Ji, pesawatnya telah mendarat dengan selamat. Itu bagus. Jiqian berdiri perlahan dan mengambil tas tangan di rak. Insiden pesawat ini kemungkinan besar merupakan balas dendam musuh-musuhnya. Bagaimanapun, identitasnya istimewa. Setelah turun dari pesawat, Jiqian melihat sekelompok orang berpakaian putih dari jauh. Sekelompok besar orang tampak sangat mencolok di antara kerumunan. Jiqian tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari Kuil Bulan. Jadwal hariannya diatur oleh bawahan Kuil Bulan. Dia kembali ke Eropa hari ini, jadi tentu saja mereka harus menjemputnya di bandara. Nona Dewi Bulan, selamat datang kembali. Seorang wanita berpakaian putih datang dan membungkuk hormat. Dia memiliki rambut emas panjang dan kulit seputih salju. Dia adalah seorang wanita asing yang cantik, tetapi dia berbicara bahasa Mandarin dengan lancar, seperti orang Mandarin. Selena, bagaimana situasi di Kuil Bulan akhir-akhir ini? Jiqian berkata kepada wanita itu, dengan sedikit keagungan dalam ekspresinya, yang merupakan keagungan dewa-dewa. Mereka adalah sisa-sisa kelompok pembunuh pemburu rubah. Mereka sebenarnya bekerja sama dengan beberapa kelompok pembunuh lain untuk menyerang beberapa benteng pertahanan kita. Namun sekarang mereka telah ditumpas oleh kita. Tenang saja, Tuan. Wanita itu berkata dengan hormat. Itu kelompok pembunuh. Masih ada beberapa sisa. Jiqian mencibir. Ekspresinya agak garang dan matanya tampak agak kejam. Orang-orang ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mereka memprovokasi Ye di Tiongkok dan sekarang mereka berani memprovokasinya. Saya gagal melakukan pekerjaan pembersihan dengan baik, mohon maaf, Tuan. Wanita itu menundukkan kepalanya, nadanya mengandung sedikit rasa menyalahkan diri sendiri, tetapi lebih kepada rasa hormat. Lupakan saja. Selidiki penerbangan PULANGKU. Sepertinya ada yang mengutak-atik pesawat itu. Aku curiga itu dilakukan oleh beberapa sisa-sisa tentara bayaran pemburu rubah. Jiqian berkata dengan tenang. Ya, Tuan. Wanita itu menjawab, lalu membuka pintu mobil Rolls-Royce di depannya, dan Jiqian perlahan masuk ke dalam mobil dikelilingi oleh sekelompok orang. Di sudut terjauh bandara, seorang pemuda yang tampak seperti turis berkata dengan kasar kepada orang di ujung telepon, pembunuhan itu gagal. Nada suaranya penuh dengan keengganan. Bersambung.